Kita baca dari Yunus pasal 1 ayat 1 sampai 17. Tetapi kita bahas nanti tentang Yunus keseluruhannya. Ada 4 bab ya. Demikian firman Tuhan. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan menurunkan angin badai, angin ribut ya, ke laut. Lalu terjadilah badai besar, sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak-teriak kepada Allahnya. Dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ, lalu tertidur dengan nyenyak. Datanglah nahoda mendapatkannya sambil berkata, "Bagaimana mungkin engkau tidur begitu nyenyak? Bangunlah, berserulah kepada Allahmu. Barangkali Allah itu akan mengindahkan kita, sehingga kita tidak binasa." Lalu berkatalah mereka satu sama lain, "Marilah kita buang undi, supaya kita mengetahui karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini." Mereka membuang undi, dan Yunuslah yang kena undi. Berkatalah mereka kepadanya, "Beritahukanlah kepada kami, karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini? Apa pekerjaanmu dan dari mana engkau datang? Apa negerimu dan dari bangsa manakah engkau?" Sahutnya kepada mereka, "Aku seorang Ibrani. Aku takut akan Tuhan, Allah yang empunya langit, yang telah menjadikan lautan dan daratan." Orang-orang itu menjadi sangat takut, lalu berkata kepadanya, "Apa yang telah kau perbuat?" Sebab orang-orang itu mengetahui bahwa ia melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan. Hal itu telah diberitahukannya kepada mereka. Bertanyalah mereka, "Akan kami apakan engkau, supaya laut menjadi reda dan tidak menyerang kami lagi? Sebab laut semakin bergelora." Sahutnya kepada mereka, "Angkatlah aku, campakkanlah aku ke dalam laut, maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi. Sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar ini menyerang kamu." Lalu berdayunglah orang-orang itu dengan sekuat tenaga untuk membawa kapal itu kembali ke darat. Tetapi mereka tidak sanggup, sebab laut semakin bergelora menyerang mereka. Lalu berserulah mereka kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan, janganlah kiranya engkau biarkan kami binasa karena nyawa orang ini. Dan janganlah engkau tanggungkan kepada kami darah orang yang tidak bersalah. Sebab engkau, Tuhan, telah berbuat seperti yang kau kehendaki." Kemudian mereka mengangkat Yunus, lalu mencampakkannya ke dalam laut, dan laut berhenti mengamuk. Orang-orang itu menjadi sangat takut kepada Tuhan, lalu mempersembahkan korban sembelihan bagi Tuhan, serta mengikrarkan nazar. Maka atas penentuan Tuhan, datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus, dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lama. Berbahagialah kita yang membaca firman Tuhan, merenungkan dan melakukannya. Ini menarik ya. Tema kita hari ini, Tuhan berdaulat penuh atas seluruh bangsa-bangsa. Ya. Tuhan berdaulat penuh atas seluruh bangsa-bangsa. Baik. Dalam pasal 1 ini sangat jelas diceritakan bagaimana Yunus itu ya, Yunus itu dia melarikan diri dari Tuhan. Dia takut, tidak mau dia pergi ke Niniwe. Dia pikir dia bisa sembunyi terhadap Tuhan.
Ini menarik ini. Dan Tuhan itu memerintahkan dia pergi ke Niniwe untuk apa? Untuk memberitakan supaya Niniwe bertobat dari kelakuannya yang jahat. Tetapi Yunus takut. Kenapa? Memang pada zaman itu Niniwe itu adalah bangsa yang kejam, ya. Mereka luar biasa kejamnya. Israel sudah mendengar tentang Niniwe, ya. Bangsa ini luar biasa sadisnya. Kalau menghukum manusia, ada kalanya bukan hanya dipancung, bukan hanya digantung. Manusia itu disiksa, ada yang ditusukin, ya. Ya, ini konteksnya. Maka termasuk bangsa yang sadis. Ada juga yang diikat tangannya, kakinya, ya. 4 ini diikat lalu ditarik sama kuda sehingga terbelah badannya. Itu sebabnya Yunus takut. Ngapain saya pergi ke situ? Biar ajalah Tuhan hukum bangsa itu. Gak usahlah bangsa itu bertobat. Pikirannya begitu. Supaya Tuhan yang menghukum, ya. Dan itulah pikiran Yunus sehingga dia pergi beli tiket. Dia ke Yafo, ya. Dia mau naik kapal ke mau ngapain? Melarikan diri. Jadi di sini ketidaktaatan. Jadi yang pertama ini ketidaktaatan Yunus terhadap Tuhan. Ada banyak kita tidak mau disuruh Tuhan kemanapun kita pergi, ya. Maunya kita pergi sendiri kemauan kita. Kita yang menentukan, saya ke sana, saya ke sini. Padahal kalau Tuhan sudah tentukan, tidak ada yang bisa menolak. Tuhan berdaulat bukan hanya bangsa-bangsa. Seluruh alam semesta ini adalah ciptaan Tuhan, manusia di dalamnya. Jadi sebenarnya tema kita walaupun ini karena bangsa Niniwe, Tuhan ini bangsa orang kafir, bukan orang yang menyembah Tuhan, bukan orang yang dipilih Tuhan seperti Israel. Tapi Tuhan mau memakai Yunus menyelamatkan bangsa yang kafir ini, amin. Kita juga begitu. Dia beli tiket, dia mau berangkat. Ini menarik ini, ya. Dia mau berangkat. Lalu dia naik kapal. Dia melarikan diri supaya jauh dari itu. Tapi apa yang terjadi? Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, ya. Juga keluargaku, istriku, anak-anakku yang mendengar firman Tuhan ini. Apa yang terjadi? Tuhan mengirim angin ribut. Karena Tuhan berdaulat bukan hanya atas bangsa, tetapi juga atas seluruh alam semesta. Dia tinggal ngomong, angin ribut. Wah, itu ombak gede. Kalau di kapal itu, ya saya pernah lihat, ada lihat di medsos. Ada sebenarnya itu dulu, ada radio kapal namanya, ya. Jadi ada apa, bukan radio kapal yang dari kapal itu. Jadi kita siaran khotbah. Pernah itu di Rawamangun, ya, Cakalang 2. Rumah mantan kapten kapal yang sudah almarhum. Kapten Faber Simanjuntak. Itu dibikin itu. Jadi di situ dia bikin pemancar, khotbah di situ, lalu komunikasi dengan kapal-kapal yang di luar negeri. Itu kalau kapal lagi ombak gede, dijatuhkan, ngeri. Kapal-kapal kargo yang besar-besar. Karena ombak itu kalau di lautan bebas, waduh, kadang-kadang bisa lebih dari 5 meter ke atas, baru dibanting ke bawah. Ngeri, ngeri. Jadi di laut itu jangan aneh-aneh. Kita tahu toh. Makanya angin datang, waduh, ketakutan. Nah, apa yang terjadi? ABK semua takut, nahoda takut. Lalu mereka bingung, kok bisa begini? Tadinya orang nggak ada apa-apa, laut tenang, mereka berjalan. Tiba-tiba angin ribut datang, badai mau menghantam kapal itu, amin. Lalu mereka bingung, ditanya semua. Lah, terus kapten kapal melihat ada seorang penumpang pergi ke lower deck, ke bawah, ke palka bawah. Dia tidur di palka dasar. Dia seperti tidak peduli. Maka itu ditanya sama kapten kapal, kamu ngapain? Kok kamu tidur? Ini udah begini. Nah, cobalah berseru kepada Allahmu, bangun. Ini menarik, ya. Berarti di kapal itu masing-masing punya Allah, masing-masing punya dewa. Dia suruh, bukankah begitu di dunia ini? Apalagi di Indonesia, negara kita ini kan,
banyak keyakinan. Kita kan Bhinneka Tunggal Ika, ya. Kita juga Pancasila, ya, berbeda-beda keyakinan, tapi dalam satu negara kesatuan. Ya, coba kau berdoa dengan Allahmu itu, mana tahu doanya didengar, kita selamat ini. Nah, lalu dia bangun, tapi tetap aja angin kencang, akhirnya mereka buang undi. Ya, zaman dulu caranya begitu. Siapa yang bersalah, yang berdosa, pakai kayak koin itu. Nanti siapa yang kena dia, itulah yang... Ternyata ketika dibuang undi, kena Yunus. Waduh, karena orang ini. Lalu kapten kapal nanya, siapakah engkau? Bangsa apa? Dari mana kau datang? Aku orang Ibrani. Ya. Terus, aku takut akan Tuhan. Dia ceritalah bahwa dia melarikan diri ke dia tidak mau ke Niniwe. Nah, dia cerita. Wah, bingung mereka. Bingung. Mereka semakin takut, ya. Tetapi mereka nggak langsung. Terus Yunus bilang, supaya aman ombak ini, badai ini, udah buang aja saya ke laut, lempar saja ke laut, maka kamu akan aman, katanya. Tapi sebagai ABK, kapten kapal yang bertanggung jawab terhadap penumpang, ini setiap angkutan umum sebenarnya itu ada undang-undangnya di PBB, ya. Pokoknya pesawat, ya, kapal laut, kereta, apa aja. Tidak boleh dia menyelamatkan diri duluan. Dia harus bertanggung jawab terhadap penumpang. Makanya mereka nggak langsung lempar si Yunus. Udah pertama mereka udah buang dulu koper-koper, muatan segala macam supaya ringan, ya, supaya yang berikut sesudah mereka tahu keterangan Yunus, nggak langsung dilempar Yunus dalam Alkitab ini. Mereka berusaha mendayung kapal ke pantai. Nah, karena kapten kapal bertanggung jawab. Oh, ini orang ngomong ngawur, ini masa dilempar ke laut, kan begitu. Ya, kapten kapal bisa dihukum. Sementara kalau ada penumpang yang tenggelam dari kapal, itu harus ditolong. Minimal lemparkan pelampung, pakai tali, ditarik. Nah, sampai kalau bisa, kalau perlu, ABK itu loncat ke laut untuk nolongin orang yang tenggelam. Itulah makanya dia nggak langsung melempar itu. Tapi tetap aja badai semakin kencang. Wah. Lalu mereka berdoa. Mereka takut sama Tuhan. Tuhan, janganlah hitungkan darah orang ini kepada kami. Itu udah apa? Tindakan yang terakhir, terpaksa. Ya, karena si Yunus bilang udah lempar saja. Tuhan, janganlah tanggungkan darah orang tak bersalah kepada kami, katanya. Jadi sekarang ABK dan kapten kapal ini menyebut nama Tuhan, Tuhannya si Yunus, yang bukan Tuhan dia, Allah dia. Lalu mereka angkat Yunus ke laut, dibuang ke laut. Begitu dibuang langsung reda, tenang lagi, ya. Laut itu nggak ada lagi gelombang. Artinya ini semua tindakan tidak boleh ada yang lari dari perintah Tuhan. Kalau memang kita disuruh untuk jadi misionaris, kita tetap jadi misionaris. Kalau memang kita disuruh memberitakan Injil kemanapun kita, mau di tempat yang nggak benar sekalipun, ya, mau di tempat yang berbahaya sekalipun, kalau Tuhan sudah suruh, kita harus jalan. Ini aku Tuhan, utuslah aku. Itu harusnya jawaban kita. Itu yang menarik, ya. Lalu reda. Dan yang menarik, atas perintah Tuhan, seekor ikan besar langsung menelan Yunus, ditelan. Nah, ini dia. Makanya Tuhan berdaulat atas seluruh alam. Tadi angin badai, sekarang ikan yang besar diperintahkan Tuhan menelan Yunus. Dan apa yang terjadi? Pasal 2 ini Yunus berdoa kepada Tuhan. Di situ dia mulai sadar bahwa dia tidak bisa melarikan diri kepada Tuhan. Dia berseru, dia minta tolong. Tuhan, saya sudah bersalah. Ampuni saya tahu Tuhan. Itu dalam perut ikan itu dia lengket di situ, gelap. Ya, perut ikan. Nggak mungkin ikan yang kecil, pasti ikan yang besar. Tapi tidak diceritakan bahwa itu ikan paus atau ikan apa. Jadi kita nggak boleh ngarang. Zaman dulu memang ikan tuh gede-gede. Zaman dulu, ya. Artinya ada banyak jenis ikan yang besar. Tapi di sini Alkitab menulis Tuhan mengirim ikan yang besar, yang bisa menelan Yunus. Nah, di pasal 2 ini
Yunus berdoa. Ini menarik doanya ya. Doanya saya bacakan aja, nggak usah kita bahas ya, karena waktu kita sangat singkat ya. Berdoalah Yunus kepada Tuhan Allahnya dari dalam perut ikan itu. Katanya, dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku dari tengah-tengah dunia orang mati. Aku berteriak dan kau dengarkan suaraku. Yunus yakin, dimanapun dia berdoa, Tuhan mendengar. Kita pun harus yakin demikian, walaupun di dalam perut, di dasar laut loh. Kemudian Yunus sudah merasa dia sudah tidak akan melihat lagi Tuhan. Singkat cerita. Tapi yang menarik, dalam doanya itu yang awalnya aja, dia sudah yakin bahwa Tuhan mendengar doa. Ya, dan Tuhan akan menjawab doa. Amin. Kita harus seperti Yunus, Bapak Ibu Saudara. Kalau berdoa itu yakin aja Tuhan mendengar. Itulah iman namanya. Kalau kita nggak yakin, ya percuma kita berdoa. Percuma, sia-sia kita ucapkan kata-kata kita di udara, nggak ada artinya. Ini dia nih, ya. Lalu Yunus meyakini bahwa Tuhan yang melemparkan dia ke tempat yang dalam. Telah kau lemparkan aku ke tempat yang dalam, ke pusat lautan. Lalu aku terangkum oleh air, segala gelora dan gelombangmu melingkupi aku. Dan aku berkata, telah terusir aku dari hadapan matamu. Mungkinkah aku memandang lagi bait-Mu yang kudus? Mungkinkah gue beribadah lagi sama Tuhan, ya? Gimana caranya? Karena segala air telah mengepung aku, mengancam nyawaku. Samudera merangkum aku, lumut lautan membelit kepalaku di dasar gunung-gunung. Aku tenggelam ke dasar bumi, pintunya terpalang di belakangku untuk selama-lamanya. Yunus sudah hopeless, ya, udah bingung dia. Ketika itulah engkau naikkan nyawaku dari dalam liang kubur, ya Tuhan Allahku. Ini menarik. Jadi ketika orang tidak punya pengharapan lagi, Yunus meyakini bahwa Tuhan mengangkat menolong dia. Akhirnya singkat cerita, ikan itu memuntahkan Yunus ke pantai. Ini menarik. Jadi Tuhan bisa manggil kapan aja ikan, bisa menyuruh ikan itu memuntahkan Yunus. Lalu Yunus bertobat dan dia memberitakan Injil, ya, memberitakan bahwa Tuhan akan menghukum, ya. Bukan Injil lah ya, zaman dulu ya belum ada Injil ya. Tetapi kabar baik ya, Injil itu Evangelion, kabar baik. Dia menceritakan kabar baik. Kabar baik apa dari Tuhan? Bahwa Tuhan akan menghukum Niniwe kalau tidak bertobat. Karena kejahatan Niniwe sudah sampai di telinga tuh. Kejahatannya luar biasa, menyiksa orang seperti yang tadi saya ceritakan di awal. Mengapa Yunus tidak mau ke Niniwe? Dia takut. Nanti gue sampai di sana dihabisi 6 orang Niniwe saya. Lalu pasal 3 pertobatan Niniwe. Kemudian Yunus memerintahkan bercerita bahwa Tuhan akan menghukum. Dalam 40 hari Tuhan akan menghantam Niniwe, ya. Pasal 3 ini sangat jelas. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Bersiaplah Yunus lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Allah. Sekarang dia nggak nolak lagi, nggak mau lagi dia lari. Ya sama aja dia lari ke Tarsis. Ya dia dihantam angin badai, bahkan sampai ditelan ikan. Ya, wah ngeri. Daripada begitu ya tetap dia jalan ya. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu, sehari perjalanan jauhnya. Lalu berseru, apa seruannya? 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggang balikkan. Nah menarik, orang Niniwe percaya kepada Allah, langsung bertobat. Raja mendengar bahwa Yunus sudah memberitakan 40 hari lagi, karena Niniwe juga sudah melihat bagaimana Tuhan memelihara Israel. Sudah mendengar bagaimana Tuhan juga menyelamatkan Israel dari Mesir. Makanya cerita itu sudah sampai kepada Niniwe. Lalu raja menyuruh mereka semua bertobat, berbalik dari kejahatannya yang besar. Bukan hanya bertobat, hanya mulut, tapi dengan tindakan. Apa perintah raja? Semua berpuasa. Tidak boleh makan minum.
Bukan puasa kalau kita mau ngecek umpamanya gula darah, masih bisa minum air. Nggak bisa. Dan itu puasanya 3 hari 3 malam. Ini menarik. Nah, Yunus itu dalam perut ikan selama 3 hari loh. Dan Yunus tidak makan minum dalam perut ikan. Amin. Mau makan apa dia? Orang lendir-lendir. Makanya ini ada kalimat Yesus seperti Yunus di dalam perut ikan 3 hari. Demikian juga anak manusia akan ada di dalam perut bumi 3 hari. Bukan artinya seperti Yunus hidup. Yaitu tuduhan saudara-saudara kita, kaum Kedar Nebayot. Harusnya Yesus hidup, bukan mati. Bukan. Contohnya Yunus di dalam perut ikan 3 hari lamanya. Waktunya 3 hari. Waktu Tuhan juga di perut bumi 3 hari. 3 hari. Baru hari keempat dia bangkit. Ya, itu dia. Hari keempat Yunus juga dimuntahkan. Amin ya. Itu. Tapi bukan berarti Yesus harus hidup ya. Iya. Jadi itu dia analogi ya. Kemudian bukan letterlek seperti Yunus hidup dalam perut ikan. Jadi Yesus dikubur tuh hidup. Atau Yesus itu tidak mati diselamatkan. Tidak begitu. Itu pemikiran yang bodoh. Amin ya. Tetapi lama waktunya sama-sama 3 hari. Itu maksudnya. Itu. Jadi menarik ini. Lalu mereka puasa 3 hari 3 malam. Itu semua. Mulai raja. Kemudian mungkin ada menteri-menterinya. Jenderal-jenderalnya. Rakyatnya. Tentaranya. Yang menarik bahkan semua binatang. Ternak atau binatang apapun. Tidak boleh ada yang makan minum. Ikut berpuasa. Wah, disitulah. Nah, pasal 4 itu Tuhan mengampuni Niniwe. Dia bertahu. Jadi rencana Tuhan berhasil lewat Yunus. Tetapi yang menarik pasal 4 ini, Yunus marah sama Tuhan. Sebab dia nunggu-nunggu. Sudah mau 40 hari nih. Saya mau lihat nih kapan mau ditunggang balikkan Tuhan ini. Seperti Sodom dan Gomora ini contohnya ya, dihukum lah ya. Nah, pasal 4, tetapi hal itu pasal 3 itu pertobatan Niniwe ketika Allah melihat perbuatan mereka, ayat 10 ya. Bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat. Maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka. Dan ia pun tidak jadi melakukan, tidak jadi menghukum. Artinya Allah itu penuh kasih sayang. Dia mengasihi semua bangsa. Walaupun bangsa itu tidak percaya sama dia, amin. Walaupun percaya, walaupun dia agama apapun, jangankan punya agama, komunis pun dikasihi sama Tuhan. Karena mereka tuh hanya manusia, ciptaan, orang yang tidak mengenal Tuhan, yang belum mendengar firman Tuhan, yang belum mendengar keselamatan yang daripada Tuhan. Makanya tugas kita lah untuk memberitakan itu. Semua bangsa di muka bumi ini dikasihi oleh Tuhan. Tidak ada bedanya. Dia sayang sama manusia. Ya, manusia itu ciptaan yang sempurna, makhluk yang lebih sempurna daripada ciptaan yang lain. Daripada binatang contohnya. Binatang itu tidak punya akal, tidak punya pikiran yang baik, yang normal seperti manusia. Manusia diberi akal oleh Tuhan sehingga pikirannya seperti pikiran Tuhan, ya. Marilah kita jadikan manusia segambar serupa dengan kita. Amin. Itu jadi seperti. Makanya binatang itu tidak tahu adat, ya, bisa kawin sama anaknya, sama adiknya, sama cucunya, nggak mau tahu, dia nggak ada pikiran. Kalau manusia kan tidak. Makanya kalau manusia yang sembarangan kawin sana sini, kumpul kebo segala macam, itu sama dengan pikiran binatang yang belum menerima Yesus sebagai Tuhan, apalagi itu dipengaruhi, dikuasai oleh setan, oleh iblis. Jadi dia bisa berbuat segala macam. Artinya Allah mengasihi Niniwe karena dia lihat, oh ini bertobat nih, bertobat nasional. Bukan hanya nasional, hanya manusia. Termasuk hewan ternak. Pokoknya dia punya kambing, punya ayam, punya bebek, punya mentok, punya cipluk. Semua nggak boleh makan. Allah berhenti total 3 hari 3 malam. Ya bosnya juga nggak makan. Itulah yang membuat hati Tuhan berbalik, menyesal. Yang tadinya mau dihukum karena kejahatan Niniwe luar biasa.
Udah aku bilang kalau umpamanya orang matanya ditusuk-tusuk dengan paku, dengan pisau, tangannya dipenggal-penggal kakinya, itu kurang ajar itu ya. Padahal manusia itu tidak boleh kita menghukum manusia, karena manusia itu ciptaan Allah yang sempurna, yang segambar serupa dengan Allah. Jadi Tuhan mengasihi bangsa-bangsa. Jangan berpikir kita ini, oh saya ini orang Kristen, Tuhan hanya sayang sama saya. Tidak. Sebenarnya Tuhan mengasihi orang yang belum mengenal Dia. Bahkan tugas kita lah untuk memberitakan Injil kepada mereka. Amin. Gak ada jalan lain. Kalau mereka terima, puji Tuhan. Gak terima, gak apa-apa. Nah, begitu Yunus menceritakan bahwa Tuhan akan menghukum Niniwe karena kejahatannya, raja mereka bertobat, menerima. Merasa mereka salah daripada dihukum sama Tuhan. Mereka sudah tahu penghukuman Tuhan itu tidak bertanggung, karena Tuhanlah yang menciptakan seluruh alam semesta, langit, bumi, laut, dan segala isinya. Amin. Itu dia. Nah, yang menarik di situ. Nah, ayat pasal 4 ya. Tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus, lalu marahlah ia. Jadi Yunus marah sama siapa? Sama Tuhan. Ini menarik ini. Ada orang marah sama Tuhan gara-gara tidak jadi menghukum. Jadi rupanya tuh Yunus tuh kepengen Tuhan menghukum. Kita juga begitu. Kalau kita lihat umpamanya ada teroris yang meledak baru-baru ini kan di Prancis. Gara-gara Presiden Prancis membuat karikatur, jadi heboh ya. Karikatur ya, junjungan mereka sepertinya dihina. Lalu ada teroris, ada orang di gereja berdoa, dipenggal. Terus masuk ke gereja, dipotong, ini banyak. Nggak tahu dari mana itu datang ya. Ya mungkin pengungsi-pengungsi atau imigran-imigran yang dari Timur Tengah lari ke Prancis, mendengar Presiden Prancis menghina. Yang menarik, saya baca di medsos itu, produk-produk Prancis kayak Aqua, itu Aqua Fit, itu produk Prancis, mungkin ada susu apa gitu. Itu dibeli di supermarket di Menteng ya, lalu dibeli semua, dikeluarin, lalu dibakar. Lah rugilah duitmu kau beli. Ya ngapain? Dan itu nggak berpengaruh kepada ekonomi Prancis. Amin. Terus pesawat, semua pesawat ada loh buatan Prancis. Pesawat itu umpamanya pesawat yang dinaiki ya kemarin, yang ditumpangi dari Arab Saudi oleh umpamanya Habib Rizik Syihab, itu pesawat buatan Prancis. Kalau kita mau hancurin semua pesawat-pesawat itu buatan Prancis, ya kita naik apa dari sana ke sini? Ya, susah. Ya, jadi kita harus berpikiran yang normal, ya, yang bermanfaat. Ya ngapain sekarang lu beli? Kecuali pabriknya ditutup. Nah, pabrik itu juga Aqua, itu yang kerja orang-orang Indonesia. Pemiliknya, karyawannya, apa semua orang Indonesia. Kalau kita habisin itu banyak pengangguran. Ya. Kemudian apalagi kemungkinan pemiliknya itu orang Indonesia, mereka hanya ambil merek. Kayak umpamanya kita buka Hokben. Hokben itu kan dari Jepang. Tapi kita ini beli license namanya, buka. Jadi nggak semua, oh ini kita musuh sama Jepang, hancurin Hokben lah. Gimana? Umpamanya kita musuh sama Amerika, McD kita hancurin. Lah McD itu pusatnya di Amerika, tapi pengusahanya orang Indonesia, karyawannya juga orang Indonesia. Nah, jadi tidak semua itu modalnya dari luar negeri. Amin ya. Itu dia. Jadi itu. Nah, ini menarik. Yunus marah. Karena Yunus marah, Tuhan kasihan sama Yunus. Tapi sebelumnya kita lihat dulu, dan berdoalah ia kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku, masih di Israel? Itulah sebabnya, maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis. Makanya gua lari Tuhan, sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak itu." Jadi Yunus tahu Allah itu pengasih dan panjang sabar. Menyesal dia kalau mau menghukum orang itu sudah bertobat. Karena Tuhan kita itu adil. Kalau dia lihat orang bertobat, maka kau yang mendengar firman Tuhan ini, kalau ada kejahatanmu, entah kau koruptor, entah kau mencuri, entah kau apapun, bertobatlah, entah kau berzina,
entah kau menghina orang atau tidak peduli, tidak mengasihi saudaramu, bertobatlah. Supaya apa? Tuhan tidak jadi menghukum. Kalau tidak, tinggal tunggu. Bukan Pak Pendeta yang ngomong, ini firman Tuhan ini, Tuhan pasti menghukum orang yang tidak bertobat. Tetapi Tuhan mau orang itu bertobat dari kejahatannya, percaya kepada Tuhan, supaya Tuhan tidak jadi menghukum. Tuhan mau semua manusia itu masuk surga kalau boleh. Nah, karena itu hari ini kita belajar firman Tuhan ya. Kita lihat. Jadi sekarang ya Tuhan, ini Yunus marah. Cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup. Tuhan bertanya kepada Yunus, ya, layakkah engkau marah? Lalu Yunus telah keluar meninggalkan kota itu. Dia jengkel dan tinggal di sebelah timurnya. Ia mendirikan di situ sebuah pondok dan ia duduk di bawah naungannya menantikan apa yang akan terjadi atas kota itu. Dia masih kepengen kota itu dihukum. Gara-gara lu gue udah ditelan ikan, mendingan Tuhan hukumlah. Lalu atas penentuan Tuhan Allah, tumbuhlah sebatang pohon jarak melampaui kepala Yunus untuk menaunginya. Ada pohon jarak yang tumbuh supaya dia tidak kena matahari. Tapi atas penentuan Tuhan juga, Tuhan kirim ulat supaya pohon jarak itu dimakan. Ya, habis. Sehingga dan Tuhan kirim angin timur, angin yang panas, supaya Yunus kepanasan. Biar tahu rasa loh, kan gua yang menentukan semua. Lalu Yunus marah, dia kepengen bunuh diri, pengen mati, ya. Kepengen bunuh diri. Kita baca ya. Lalu atas penentuan Tuhan Allah tumbuhkan sebatang pohon jarak melampaui kepala Yunus untuk menaunginya agar ia terhibur daripada kekesalan hatinya. Yunus sangat bersuka cita, dia gembira karena pohon jarak itu. Tetapi keesokan harinya, ketika fajar menyingsing, atas penentuan Allah, datanglah seekor ulat yang menggerek pohon jarak itu sehingga layu. Segera sesudah matahari terbit, maka atas penentuan Allah, bertiuplah angin timur yang panas terik, sehingga sinar matahari menyakiti kepala Yunus. Lalu rebahlah ia lesu dan berharap supaya mati. Kepengen mati Yunus. Katanya, lebih baiklah aku mati daripada hidup. Tetapi berfirmanlah Allah kepada Yunus, layakkah engkau marah karena pohon jarak itu? Jawab Yunus, selayaknya lah aku marah sampai mati. Lalu Allah berfirman, engkau aja sayang kepada pohon jarak itu, yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjerih payah, dan yang tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh dalam satu malam dan binasa dalam satu malam pula. Bagaimana tidak aku sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri, dengan ternak yang banyak. Tuhan membandingkan pohon jarak dengan Niniwe. Kau pohon jarak aja sayang, katanya. Apalagi aku manusia 120.000 orang, banyak sekali, yang tidak mengerti dia berdosa. Puji Tuhan, dia mengerti, dia bertobat. Artinya Tuhan memberi pengertian kepada Yunus. Lebih baiklah dia menyelamatkan manusia daripada pohon-pohonan, binatang-binatang. Amin. Hari ini kita mendengar suara Tuhan. Kesimpulan, ya. Kesimpulannya yang pertama, kalau ada yang memerintahkan, kalau ada Tuhan memerintahkan apapun kepada kita, kalau Tuhan memerintahkan kita, kita harus pergi kemanapun. Amin. Kalau kita disuruh beritakan Injil kemana saja, harus pergi. Apalagi ke tempat orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Itulah kerinduan Tuhan. Yang berikut, kalau kita tidak mau, Tuhan pasti ada melakukan suatu sanksi, hukuman. Ya, salah satunya badai, angin ribut, juga ikan menelan, ya. Lalu berikut, berita Injil harus sampai. Jadi orang kalau bertobat, berbalik dari kelakuannya yang jahat, Tuhan tidak akan jadi menghukum. Tuhan pasti menyesal. Karena apa? Pertobatan. Tuhan menghendaki pertobatan. Amin. Tuhan membandingkan jiwa manusia itu sangat berharga, sangat mulia. Ada banyak jiwa di luar sana yang belum percaya sama Tuhan. Mereka itu akan dibinasakan Tuhan.
tugas kita lah memberitakan Injil. Kabar baik keselamatan dari Tuhan. Amin. Seperti Yunus, kita masing-masing harus mau dipakai Tuhan. Jangan marah kepada Tuhan kalau Tuhan mengampuni bangsa-bangsa kafir, bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Karena itulah kesimpulannya hari ini, bahwa Tuhan penuh kasih sayang. Kalau Dia mengasihi, menyayangi bangsa-bangsa karena pertobatannya, apalagi kita anak-anaknya. Kalau kita bertobat kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, Dia pasti mengasihi kita. Dia pasti membuka tingkap-tingkap langit bagi saudara dan saya, siapapun yang mendengar firman Tuhan ini. Amin. Kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk firman-Mu hari ini. Kami terbatas menyampaikan firman-Mu, tetapi semua yang mendengar firman Tuhan ini, berkatilah mereka, supaya mereka bertobat dari kelakuannya. Atau kalaupun mereka sudah ada di dalam Tuhan, mereka harus menyadari bahwa ada kerinduan Tuhan. Kami semua yang percaya kepada Tuhan Yesus dipakai menjadi alat untuk memberitakan keselamatan daripada Tuhan, memberitakan Injil, supaya orang yang belum percaya atau orang-orang jahat bertobat, berbalik, dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Terima kasih Bapa, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang percaya kita katakan amin.